penguatan karakter terhadap guru dan anak seperti itu. Jadi kalau sudah gurunya basicnya bagus, insya Allah anaknya penerapan karakternya juga baik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama kita di Pratiwi Podcast, di mana kita siarkan langsung atau on air di radio. Anda bisa mencarinya di 106,9 FM. Juga kita siarkan langsung di fanpage Facebook kami, Info 1069. Dan kita tayangkan ulang di channel YouTube kita, Pratiwi Radio. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Alif tidak sendiri karena di samping ada Andre. Ya, selamat pagi Alif ya. Kita kembali lagi di program acara podcast Pratiwi nih. Dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber berbeda dengan narasumber pada biasanya, Dre. Ini adalah salah satu pengabdi negara. Ya. Ini yang salah satu juga yang dibutuhkan oleh anak bangsa juga sekarang. Setuju. Dimana kemarin juga kita memperingati Hari Guru, Dre. Betul. Kebetulan sekali ya. Kemarin Hari Guru, sekarang beliaunya datang. Wah, dikasih bocoran ya. Oke, siapa narasumber kita untuk hari ini ya, Dre ya? Oke. Langsung saja kita kenalan. Ya, kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mungkin agak deketan. Agak ke depan enggak Ya, bisa menyapa pendengar dulu di Halo semua pemirsa Pratiwi, saya Lis Darlia, saya salah satu orang guru dari TK di khususnya Kecamatan Grujukan. Seperti itu. Oke, untuk alamat? Alamatnya itu di domisilinya itu Jalan Tamanan. Kalau ke Tamanan mampir di dekatnya pesantren kok Mas, itu daerahnya. Oke. Dan profesi ibu atau mbak nih enaknya nih, akrabnya nih? Mbak aja ya, oke. Mbak Lis ya? Mbak Lisa gitu, Mbak Lisa ya? Mbak Lisa, akrabnya dipanggil Mbak Lisa. Mbak Lisa ya. Oke. Di salah satu sekolah jabatannya sebagai guru atau apa nih? Saat ini kami ini menjabat sebagai kepala sekolah di TK Miftahul Ulum Grujukan, Mas gitu. Kalau ini juga di kecamatan kami juga merangkap sebagai pengurus IGTKI yang ngurusin guru-guru sekecamatan Grujukan. Posisi kami sebagai sekretaris di IGTKI gitu, seperti itu. Oke, kepala sekolah di TK tadi ya. Kemudian sekretaris di IGTKI. Iya, itu apa itu? Organisasi keguruan yang tingkatnya di kecamatan, ada di tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Saat ini kami jabatannya di sekretaris IGTKI di kecamatan, seperti itu. Oke, untuk kegiatan atau job desk-nya dari seorang kepala sekolah atau guru TK. Kalau tugas tupoksi kami ya sebenarnya kalau menurut aturan terbaru ini tupoksinya manajerial, Mas. Jadi pengelolaan terhadap semua kegiatan di sekolah, karena kepala sekolah untuk saat ini memang tidak dibebankan untuk mengajar seperti tahun-tahun kemarin. Jadi tugas tupoksi kami adalah untuk mengelola pengembangan sekolah seperti itu. Oke. Udah berapa lama jadi kepala sekolah, Mbak Lisa? Kalau jadi kepala sekolahnya itu dari tahun 2013. Sekarang berarti 9 ya Mas? 9. 2013. Iya 9. Iya, Sekarang 9 tahunan. Iya, 9 tahunan gitu dah. Tapi kalau ini posisi kami sebagai guru itu dari 2002. 2002. Sampai sekarang berarti 20 tahun sudah. Aduh, Dre, ternyata Dre, yang diundang pada kesempatan kali ini itu guru Alif dulu, Dre. Bener ya? Oh, iya. Masih TK ya, masuk. TK dulu. Nakal Alif dulu, Mbak. Enggak lah, Dre. Masih kecil ya, bisa dikatakan wajar ya, Mbak ya. Kalau bilang nakal ya enggak, seperti kreatif memang anaknya, Mas. Saya akui memang kreatif loh saya. Alhamdulillah, padahal kenyataannya ya sedikit berbeda, Dre. Oke, kalau dari Alif dulu, Dre. Iya. Pertama masuk itu di usia kalau nggak salah 7, jadi lebih lebih tua lah ya daripada kebanyakan. Jadi masuk TKA kita nyebutnya, Dre, dulu, Dre. Itu langsung, Dre, dari TKA langsung kelas 1
Iya. 3B-nya dilewatin, Dre. Iya. Nggak mau lama-lama. Umurnya Mas sudah harusnya Lebih. Kelas satu. makanya Oh. Mas Alifnya di TKP kemarin itu langsung. Atau jangan-jangan Mas Alif ini Apa? murid ini ya kesayangan atau yang berprestasi sehingga langsung loncat. Kalau di sekolah dulu memang bagus Mas di beliaunya memang saya akui memang bagus. Oke, tapi ini bukan lebih ke Alif ya. Alif juga Dre, rajin-rajinnya itu memang masih ya SD atau MI itu. Iya. Kemudian SMP mulai nakal, prestasi berkurang drastis. SMA juga begitu, Dre. Tapi uang banyak kan? Kalau masalah uang sih Alhamdulillah begini. gitu. Jamin aja Mas. Iya Mbak Lisa. Ini kan jadi guru TK kan pada umumnya kalau anak kecil kalau ngajarin anak kecil kadang kan nggak mau, kadang tiba-tiba nangis, kadang juga ngelawan, namanya anak kecil kan nggak tahu. Iya, kalau memang modalnya guru TK itu pertama itu mental Mas, nomor 1. Makanya kalau pertama mengajar itu kalau di usia TK memang butuh ini kesabaran guru pertama nomor 1. Kalau ilmu itu kan bisa dipelajari, memang harus belajar kalau guru ya. Tapi basicnya itu memang karakter dulu, karakter guru. Karena kita di TK itu yang pertama memang ditanamkan karakter dulu. Jadi sikap pribadian anak itu kan kita menyebutkan masa emas. Masa emas itu kan tidak pernah bisa terulang dan itu tertanam di memorinya anak sampai dewasa, di bawah sadarnya. Makanya kalau di TK itu memang modalnya pertama penguatan karakter terhadap guru dan anak seperti itu. Jadi kalau sudah gurunya basicnya bagus, insya Allah anaknya penerapan karakternya juga baik seperti itu. Oke. Ekstra sabar. Iya. Harus ekstra sabar. Kalau di TK itu masa tahun pertama, tahun kedua itu memang kewalahan kalau memang baru mengajar gitu. Tapi kalau sudah melewati setahun pertama dan tahun kedua itu biasanya sudah mulai seperti itu. Seperti itu. Kalau beda dengan sekolah jenjang atas lah Mas. Kalau jenjang atas yang penting mungkin benar tetap karakter penting, tapi materi kan juga sudah berimbang 50% 50%. Jadi memang kalau di TK basicnya memang karakter, kepribadian itu yang basic. Tapi sejalan beriringnya waktu memang kan ada ini sekarang Kumer itu Mas, ada istilahnya profil Pancasila penerapannya itu. Yang pertama mungkin penguatannya itu bidang keagamaan gitu. Terus ada kemandirian, ada kreativitas, ada juga bermacam-macam. Jadi memang pemerintah itu saat ini itu fokusnya adalah mungkin pertama sama dengan dulu, yaitu kepribadiannya dulu anak-anak, terus nalarnya, terus pengenalan kebudayaan itu memang ditekankan untuk sekarang gitu. Kalau dulu kan anak-anak hanya ini kalau di TK dulu kalau dikasih tugas pakai LKS saja kan seperti itu sudah selesai. Tapi kalau sekarang itu pembelajarannya memang guru itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi dengan aturan, ada aturannya tetap untuk menggali potensi anak. Pembelajarannya itu berpusat ke anak sekarang gitu. Jadi guru itu sebagai pendamping, seakan-akan pendamping seperti itu. Jadi benar-benar kita menggali potensi tiap anak seperti itu. Untuk yang sekarang ini. Oke. Untuk perbedaan yang menonjol maksudnya dengan dulu dengan yang sekarang? Kalau dulu itu kan Mas namanya kurikulum K13. Kurikulum K13 memang ada patokan khusus, memang sudah mengikuti alurnya itu sebetulnya dari pemerintah sudah jelas aturan itu. Tapi kalau Kumer ini sekolah itu dibiarkan diberi kebebasan untuk membuat kurikulumnya sendiri. Sesuai dengan kemampuan sekolah, sesuai dengan lingkup sekolah gitu. Kalau di lingkup pendidikan yang di desa kan berbeda dengan lingkungan kota yang hidupnya di kondisi pabrik seperti itu. Jadi pembelajaran itu menyesuaikan dengan lingkungan, dengan budaya daerah sendiri seperti itu untuk yang sekarang ini. Kalau dulu kan memang pemerintah aturannya itu ya sudah yang dipakai. Harus mengikuti petunjuk. Kalau sekarang lebih diberi kebebasan, makanya disebut kurikulum merdeka seperti itu. Itu diterapkan tahun berapa Bu? Kurikulum merdeka baru tahun 2000? Kalau dinas pendidikannya kita itu sekarang ini dimulai tahun sekarang. Tahun sekarang. Sekarang untuk TK ini kemarin kita tahun ajaran baru itu kita ini kan kurikulum itu kan memang disetorkan ke dinas. Kita membuat kurikulumnya, kita setor ke dinas, ditandatangani kepala dinas, ditandatangani pengawas. Jadi memang diperiksa lah istilahnya untuk jenjang TK untuk saat ini memang sudah mulai diberlakukan seperti itu. Tapi mungkin bertahap, tidak semua
kecamatan itu memberlakukan, tapi khusus untuk kecamatan Grojogan ini memang tahun ini sudah dimulai seperti itu. Sudah dimulai. Nah, untuk TK atau taman kanak-kanak dulu dengan yang sekarang masih sama nggak? Ada TKA, TKB atau bahkan ada TKC nih sekarang? Oh, kalau TK itu Mas memang kalau kita mau buat rombel istilahnya A tetap B. Di PAUD juga sama, ada A, B seperti itu. Bukan apa namanya? Soalnya itu patokannya nanti berdasarkan umur. Kelasnya bisa A1, A2, B1, B2. Kalau A1 itu umur 45, terus atasnya 5, 56 seperti itu. 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi memang patokan kalau di bawahnya 3 ke bawah itu biasanya namanya KB gitu. Kelompok bermain seperti itu. PAUD itu sebenarnya kan ada 2, PAUD formal dan non formal. Iya. Kalau PAUD formal itu TK itu Mas. Kalau non formal itu KB, kelompok bermain. Dan kelompok bermain ini biasanya dimulainya dari 0 tahun. 0 tahun, tapi sampai 3 gitu. 3,5 kadang lebih. Kalau TK 4, 5 TKA, 5, 6 TKB. 6 lebih kadang sedikit itu TKB seperti itu. Oh, berarti orang nyebutnya itu kan 0 besar sama 0 Ya, kecil. 0 besar 0 kecil Gitu seperti ya. itu. Saya kelompok bermain tadi, Liv. Berarti Iya. nggak ada pelajaran nih, Bu, main aja gitu. Kalau di TK itu sebenarnya Mas pembelajarannya itu belajar sambil bermain gitu, bermain sambil belajar. Istilahnya bermain itu tidak bisa kita lepaskan dari kondisi anak-anak karena kondisi anak-anak umur segitu memang tidak bisa dipaksakan duduk seperti anak dewasa mendengarkan, menulis tidak bisa. Pembelajarannya harus bermain memang. Apalagi tambah kurikulum merdeka seperti sekarang ini. Jadi basis pembelajarannya bisa berupa proyek terus. Misalnya gini. Kita hari ini mau belajar tema burung. Nah, tema burung hari ini Bu Guru itu nyiapkan di sekolah biasanya nyiapkan dengan burungnya. Dengan telur ayamnya. Nah, itu dari kita mengenalan burung ini burung apa namanya. Terus kita juga menyebarkan jenis burung apa saja. Terus burung ini punya telur enggak? Telurnya ini, jenisnya ini, bisa seperti itu. Nah, telurnya bisa dibuat apa saja. Itu dijelaskan satu hari itu, satu proyek dengan banyak kegiatan. Itu dengan kegiatannya nanti kalau di terapan seninya nanti bisa mewarnai gambar burungnya, bisa mengkolase burung, bisa membuat kalau bahasanya nanti bisa ditanya jawab gitu. Kalau penerapan nilai agamanya bagaimana cara menyayangi makhluk Tuhan itu di penerapan itu dibahas dalam satu hari tapi dalam satu tema itu burung hari itu seperti itu. Oke. Biasanya hal yang paling tidak disukai dari seorang guru atau kepala sekolah itu lebih ke muridnya. Nah, ini kan untuk taman kanak-kanak, wali muridnya atau orang tuanya itu ikut ke sekolah. Ya. Mungkin dari siswanya atau bahkan ke orang tuanya nih. Kalau masalah suka tidak suka mesti segala sesuatu punya kelemahan dan kelebihan. Iya. Fokusnya kami bukan masalah suka atau tidak suka, tapi bagaimana pembelajaran itu di sekolah baik di guru, di murid ataupun di wali murid itu pembelajaran dan kegiatan sekolah apapun lainnya itu menyenangkan. Fokusnya itu. Fokusnya harus membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Itu nomor 1. Terus kalau kaitannya dengan wali murid, alhamdulillah ya kalau menurut kami wali murid kami itu sangat-sangat support Mas. Karena dengan terbentuknya di sekolah itu ada namanya komite sekolah. Komite sekolah itu terdiri dari bunda-bunda. Nah, bunda-bunda ini tupoksinya itu kami ikut andil dalam semua kegiatan, termasuk dalam pembelajaran. Misalnya kami butuh praktek. Ibu-ibu membantu menyiapkan apa saja yang kami butuhkan untuk praktek ke anak-anak seperti itu. Jadi kami berusaha membuat pembelajaran itu memang efektif, kreatif, menyenangkan. Jadi tidak ada istilahnya bosan di sekolah akhirnya seperti itu. Wali murid kalau kita ini beri tantangan istilahnya untuk yang kita tapi dilihatkan hasilnya, efeknya ke anak-anak. Toh mereka mau gitu seperti itu. Mereka akan suka mengeluarkan biaya, tenaga seperti itu. Dan alhamdulillah malah tambah kompak sekarang di sekolah. Tapi pasti ada kan yang namanya 1 atau 2 entah itu dari siswanya yang jengkel atau wali murid ya. Kadang ada yang kendala gitu maksudnya ya Mas. Kendala. Kalau kita melihat kendala kan begini.
usia anak tidak sama, satu. Nomor dua, lingkungan hidup belajarnya anak-anak tidak sama, kan seperti itu. Terus dengan kondisi seperti itu, anak-anak disatukan dalam satu kelas memang tidak mudah bagi guru. Ya karena ada yang anaknya rewel, ada anaknya yang biasanya tidak bangun pagi, harus bangun pagi ke sekolah. Nah, seperti itu. Ya, pertama kan saya menyampaikan tadi persiapannya untuk gurunya. Gurunya pasti kami briefing setiap bulan, itu kan ada rapat intern namanya. Jadi kalau sudah muncul kesadaran guru, pertama mungkin di sekolah itu kan pengabdian, Mas. Kalau kita mau menghitung honor kan tidak akan mencukupi, tapi nomor satu kan pengabdian. Nomor dua, kalau kita juga sebagai kepala sekolah dan menyiapkan kondisi belajar yang memotivasi untuk guru untuk mengedukasi tidak hanya secara materi, kita melihatnya pasti guru sendiri akan punya semangat sendiri, tidak usah disuruh, dan semua kendala itu akhirnya akan punya solusi sendiri gitu. Jadi yang penting nomor satu adalah kesadaran, kemauan, dan pengabdian seperti itu. Kalau kami seperti itu. Kalau masalah kendala ya tiap hari mesti ada kendala. Tiap hari ya, Mas. Tiap hari kadang dari anaknya udah cepat masuk nangis dari barat diantar ibunya, gurunya masih harus gendong gitu. Kadang ya ada juga yang rewel tidak mau mandi pagi gitu, seperti itu. Kadang ya biasalah kalau di TK kadang ya kadang gurunya yang harus di kelas kan seperti itu. Tidak masalah seperti itu. Ya, ngomong pengabdian nih, Liv. Ini muncul pertanyaan brilian sebenarnya ya. Ini udah 20 tahun jadi guru lah gitu ya. Apa belum diangkat sampean jadi PNS? Kalau kan saya ngajar di swasta, Mas. Jadi memang di swasta itu sekarang ini untuk diberi tunjangan, namanya tunjangan sertifikasi dengan impasing. Jadi kami itu punya tunjangan, memang dua tunjangan sertifikasi dengan tunjangan sertifikasi, dan gajinya itu memang dari APBN setara dengan PNS sebenarnya. Karena kami tinggalnya di yayasan, di swasta. Jadi kalau di negeri biasanya langsung PNS gitu. Tapi kita karena di swasta, ya tunjangannya nama sertifikasi plus impasing itu. Tapi gajinya sama dengan PNS. Itu syaratnya apa itu? Harus 20 tahun atau 10 tahun lebih baru dapat sertifikat seperti itu? Biasanya ini tiap tahun berubah, ada perubahan. Tapi kalau kemarin ini kira-kira paling sedikit 7 tahun kemarin mengabdinya, baru ada panggilan itu namanya PPG gitu. Oh, PPG. Iya, PPG prajabatan itu maksudnya. Jadi gurunya ini dites lagi kompetensinya. Kalau lulus baru dia bisa masuk gitu. Jadi tidak langsung lulus gitu. Jadi diajari dulu. Kalau sekarang insya Allah ini 6 bulan kayaknya gitu belajarnya. Ada kalau kemarin yang masa pandemi itu kan online, Mas. Online-nya. Jadi kalau waktu saya itu dulu yang kan saya ini 2013 kemarin ya. Itu PPG-nya di Jember. PPG-nya di Jember, tapi cuma 10 hari nginep di hotel. Nah, selama 10 hari itu memang kita diajari semua materi tentang pendidikan di TK lah, seperti itu. Nah, kita baru dapat setelah 10 hari baru dapat ini sertifikat. Terus kemarin juga saya kalau di TK sekarang kan ini ada sertifikat kepala sekolah. Kemarin juga kami ikut di Solo, karena memang aturannya sekarang guru kepala sekolah ada sertifikatnya, ada nomornya sekarang. Untuk selanjutnya mungkin nomor itu digunakan untuk jadi kepala sekolah tidak sembarang kepala sekolah, memang kualitasnya ada sertifikat yang sudah teruji seperti itu. Tapi ada beberapa yang masih belum seperti itu. Untuk kami sudah. Sebaliknya, yang di bawah 7 tahun itu gajinya seperti sukwan atau mungkin pakai kayak perjanjian atau apa ya? Mungkin dengan sekolah masing-masing. Kalau ini, Mas, kalau di bawah 7 tahun itu biasanya dapat insentif saja. Insentif dengan insentif kinerja. Ada insentif, ada kinerja. Memang ada dialokasikan dari APBD dari daerah yang menggaji mereka. Ya, tapi tidak seberapa lah, Mas, gitu. Tidak sebanding dengan yang sertifikasi lah, tapi ada. Kalau kayak sukwan, apa setara gajinya seperti sukwan pada umumnya?
Sukuan itu ini yang sukuan ini dimasukkan ke ini tunjangan insentif ini. Kalau ada guru sudah lebih dari 1 tahun, maka dia akan mendapatkan tunjangan insentif. Insentifnya itu bisa kinerja, tapi memang tidak besar seperti itu. Ya mudah-mudahan Tapi ada tiap bulannya. Oh, tiap bulan itu ya. Tiap bulan memang ada itu yang PBD itu yang dari daerah. Tapi memang kalau di kami di sekolah itu memang ada juga gajinya seperti itu. Jadi dari pendanaan dari wali murid juga dari pemerintah lain. Kalau yang sukuan seperti itu. Oh, jadi gitu. Soalnya kita kan sama-sama swasta nih ya, Liv ya. Iya. Kita itu sistem kontrak kan tuh. Oh, iya. Nah, takutnya sama aja, mungkin kontrak juga gitu Iya. kan. Iya, kalau alhamdulillah untuk sekarang ini Mas kan ada P3K. Nah, kayak P3K kan ya. kayak gitu kan kontrak juga itu. P3K ini tapi tidak juga pemerintah kan ada kualifikasinya juga berapa tahun Iya. gitu itu. Tapi ya itu tes juga ini. Iya, tetap tes. Ya, kemarin Mbak juga alhamdulillah dapat yang P3K guru SD iya. di Sumbersari sana Bu, Sumbersari 3. Maisan ya. Maisan sana. Oh, berapa tahun itu Mas? Mbak saya udah 10 tahun lebih ngajar itu. Sukuan dulu. Alhamdulillah. Kalau yang di tempat Mbak Lis sekarang gurunya Sekarang ini dengan saya tuh 5 orang. 5 orang. 5 orang. Perempuan semua. Iya. Yang TKA itu 2 orang, yang TKP 2 orang gurunya. Terus kemarin itu kami dapat bantuan ini guru PNS di memang dibantukan di Di TK-nya sampean. ada guru bantu yang saya tempatkan di TKB dulu. Berarti 6 sementara sama sampean sekarang. 5 dengan saya. Yang TKB-nya ini ada yang PNS 1 dengan Baru datang gitu ya, maksudnya. baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. tahun ajaran baru ini, baru 6 bulan. Sebelumnya berempat berarti. Berempat kemarin. Berarti yang kelas B 1 orang gitu ya. Yang kelas B 1 orang. Satu Tapi orang. kadang memang kalau saya tidak ada kegiatan, memang saya bantu. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan ya. Sudah fokus di kantor. Pekerjaannya. Yang untuk 4 orang apa sudah lebih 7 tahun atau gimana? Yang Atau masih baru? Yang 2 orang ini Mas, yang TKA ini masih 3 atau 4. Jadi memang tidak bisa masih mau masuk kategori untuk ini kita masukkan untuk masuk ke kategori itu. Terus yang 1 orang ini yang TKB sudah 8 insyaallah ya. Tapi karena ijazahnya masih kuliah jadi belum juga. Jadi yang dibiayai pemerintah untuk APBN-nya itu cuma saya dengan guru yang negeri itu. Yang 3 ini masih APBD, anggarannya dari gajinya gitu seperti itu. Iya. Jadi mbaknya tadi yang 1B itu sebenarnya menyelam sambil minum air. Iya, kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Saudara juga ada yang kayak gitu. Iya. Jadi kayak penghasilannya tadi. Jadi belum bisa dibilang dikategorikan belum mencukupi. Belum cukup gitu ya. Karena kualifikasinya sarjana kan belum punya, beliaunya. Itu masih kuliah, terus yang 2 masih masa kerja kurang, gitu, pengabdiannya kurang. 8 tahun tadi kan? Iya, tapi S1-nya belum kan, belum selesai. Belum lulus maksudnya. Iya. Kalau perekrutannya gimana Bu? Kalau seandainya mungkin ada orang perempuan juga, mungkin tetangga mau pengen ngajar juga kayak gitu, pengen ngabdi. Apa harus kuliah dulu? Atau paling enggak ijazahnya minimal D3 atau S1 gitu Bu? Kalau kemarin itu Mas, kalau kemarin kan memang tidak ada patokan ya. Tapi kalau sekarang ini kemarin memang harus S1 sudah Mas. Karena Harus S1, dari pemerintah memang untuk guru harus S1 dan S1 PAUD memang sudah. S1 PAUD. Iya, guru kami itu akhirnya kuliah S1 PAUD sekarang semuanya gitu. Bu, kalau S1 PAUD itu apa prodinya Bu? Masuk PGSD bukan? Enggak, S1 PAUD. S1 PAUD ada? Ya, ada. Ada. Iya. Memang khusus PGSD gitu. PAUD, PG PAUD gitu. PG PAUD ada ya Bu? Ada. Baru dengar ya Dre? Udah pernah dengar lagi. Iya, yang sering dengar kan PGSD biasanya Bang. Ya, PGSD untuk SD. Untuk SD, PG PAUD untuk PAUD. PAUD. Iya. Udah lama itu ya? PG 8 Bang? tahun. Enggak. Apa ya yang ini? Yang Iya. apa itu? Baru dengar juga Dre. PG PAUD. Ada. Oh, ada Dari ya? dulu memang ada. Terus PAUD memang. Iya, karena memang ada ini kewajiban linearitas sekarang dari tahun berapa kemarinnya. Kalau tahun dulu saya tidak katut Mas, saya kan S1 agama aslinya.
Oh. S1 PAI agama, tapi karena memang dulu tidak ada kewajiban S1 PAUD, Masuk aja gitu masuk ya. aja. Satu. Nomor 2, pengangkatan saya pun S1 agama pun tidak masalah. Untuk sekarang memang diwajibkan untuk kelas itu S1 PAUD. Tapi karena saya sudah ber-SK, jadi enggak ngaruh. Iya kan logika aja Bang ya. Kalau Iya. gurunya tidak mempunyai kompetensi yang mumpuni ya, tidak sekolah, amit lah, tidak sampai S1 atau gimana mau ngajari anak yang kecil ya. Benar. Apalagi bukan bidangnya. Nah, itu bukan PAUD. bidangnya. Nggak bisa. Yang lebih betul itu ya. Tri, ada yang ingin Alif tanyakan. Apa Tri. itu? Kabar guru-guru Alif dulu, Tri. Oh, Apakah masih masih tetap apakah nggak masih di gitu? sekolah itu? Padahal Tri deket banget sama rumah Alif. Tapi ya gitu. Ingat Kayak ya namanya, gimana mau masuk, mau nyapa, kayak sungkan-sungkan gimana gitu. Namanya masih enggak? Ada beberapa. Ini. Putri paling ya, Bu Santi ya diangkat oleh Bu Santi itu diangkat di ini di SD sudah. Terus Oh, sudah Ada keluar guru jadi. TK dulu siapa ya, Bar? Bu Misyati. Bu Misyati, terus siapa lagi ya? Ayo. Bu Misyati Pak itu ya. Iya Bu Misyati, kepala sekolahnya waktu Mas Alif jadi sekolah kan, itu jadi kepala sekolahnya. Iya. Aku yang ngajarin Mas Alif dulu di TKA. Cocok banget ya sekarang ini masih momen-momen Hari Guru. Hari Guru. Iya, baru kemarin. 2 hari, 1 Nah, hari kemarin. yang namanya perjuangan guru, Dre, ya nggak bisa dibalas dengan apa-apa, Dre. Soalnya jasanya udah luar biasa banyak. Ini lagi Liv, kenapa guru tuh kok nggak bosen gitu loh? Iya kan? 1 tahun aja loh kan pasti ganti-ganti muridnya, ada yang gini selesai udah Macam-macam lulus semua, karakter. udah pintar udah keluar rumat lagi dari nol gitu. Apa nggak bosen gitu Mbak Lisa? Saya itu malah kalau udah ke sekolah udah lihat anak-anak yang stres rasanya. Kalau lihat anak-anak pagi-pagi itu belajar apa itu malah enak saya. Itu malah itu yang garain refreshingnya saya akhirnya itu kebalik pola pikirnya akhirnya. Karena memang kebiasaannya kita tuh kalau orang dewasa melihatnya yang tidak punya basic pendidikan anak akan melihatnya kelihatannya ruwet. Tapi kalau kita yang punya basic pendidikan memang PAUD dan guru, memang kita tidak akan melihat anak-anak sebagai masalah gitu. Jadi kan kita melihat anak-anak itu unik dan melihat yang kita lihat adalah potensi tiap orang itu berbeda. Itu yang kita lihat aslinya. Jadi kelihatannya kelihatan naik ke meja apa. Kadang kalau kita mau lihat sebenarnya anak itu kreatif, aktif. Sebenarnya kita yang lihat itu bacaannya ke kita itu bukan nakalnya, bukan bandelnya, tapi kreatifnya, aktifnya. Itu berarti bagus anak. Cuma caranya kita bagaimana cara mengaturnya saja kan seperti itu. Justru kalau saya pribadi pas ada anak diem itu malah ya apa ini gitu. Apa itu malah anak yang diem itu Mas yang kita lihat bermasalah sebenarnya. Oke. Biasanya Biasanya orang tua kadang terlalu membatasi kebebasannya anak untuk bermain. Dikekang gitu mungkin ya. Kadang usianya anak memang waktunya bermain, tapi nggak usah kemana-mana di rumah saja. Nah akhirnya anak-anak kan kreativitasnya dan nalarnya itu kan nggak jalan, seakan-akan nggak jalan gitu. Aktif sama temen yang lain. Introvert mungkin gitu ya. Iya, itu ngaruh loh Mas di kelas kadang cuma duduk, nggak punya pensil, duduk diem sendiri dah, meneng sendiri. Kalau bu guru udah ngasihkan gitu. Nah, iya. sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada Bu yang kayak gitu. Ada anak-anak Ada yang aja biasanya yang- kami itu kalau seperti itu kami biasanya emang dipanggil. Biasanya gurunya laporan, Mbak anak ini agak diem, masalahnya apa? Gitu. Tanya ada evaluasi oleh guru gimana? Masalahnya ini Mbak, anak ini keluarganya agak tertutup. Jadi mungkin keluarga pesantren Mbak, mungkin keluarga agak ini, jadi anaknya tidak begitu bisa bermain di lingkungan luar. Dia dipanggil gitu, diajari mungkin Bu, biarin putranya kalau main sama temennya biarin sudah. Gitu. Kalau diem-diem gitu bagi kami bermasalah sebenarnya Mas. Kasihan juga Bu. Iya. Ya yang lain main di diem kelas Bang. Diem gini. Apa nggak bingung gurunya itu? Iya. Ada anak yang akhirnya kalau ini tidak dibiasakan mandiri sama orang tuanya, masuk sekolah itu minta ditungguin Mas. Sampai pulang. Iya sampai pulang ada. Kalau dulu. Tapi sekarang ini kami disiplin Mas. Jadi di depannya kelas anak-anak diantar, wali murid silahkan di luar lingkup sekolah.
mungkin bisa agak jauh. Kalau kami kan ada masjid di sana ya, ke barat di masjid. Jadi anak-anak itu di sama gurunya saja. Karena kami pun kalau ada wali murid itu juga agak merasa terganggu. Kan soalnya kan ada anak yang ditungguin dan tidak ditungguin, itu akan berpengaruh ke psikis anak yang tidak ditungguin gitu. Jadi kadang minta ditungguin juga akhirnya. Jadi kalau awal masuk itu Mas, kami kasih waktu sampai sini nunggunya Ibu. Nanti sampean kalau memang putranya tidak bisa ditinggal, titipkan ke gurunya, biar gurunya. Kadang memang kalau awal itu nangis Mas. Iya. Di depan pintu. Betul. Kalau anak kecil gitu biasanya dulu. nangis. Andre juga pernah ngerasain Liv ya. Pernah ngerasain baru datang baru sekolah itu minta ditemani. Tapi dapat seminggu ibu udah di luar kelas tapi tidak pulang. Iya. Nol besar udah ditinggal. Iya, bener. Jemput pulangnya. Iya. Ini Andre tahu sendiri atau diceritain ya? Ya enggak tahu Sama sendiri, waktu. enggak pengalaman sendiri ini. Juga ibu ya bilang dulu ya awakmu lek sik tak mlebu yo enggak nek ditinggal gitu, Bu. Oke, semacam permasalahan tadi artinya anak seperti pendiam, ada nggak yang lebih ekstrim lagi? Mungkin harus pendampingan ke rumahnya. Ada beberapa anak yang memang dari awalnya memang kan kami lihatnya memang pendiam. Biasanya dasarnya memang masalahnya itu di keluarga Mas. Ada anak yang broken home keadaan seperti itu. Jadi seperti masuk sekolah itu tidak percaya diri ke temannya. Karena memang kadang yang ngantarkan kalau sudah broken home itu kadang embahnya gitu. Ada yang memang lingkup keluarganya memang protektif banget, akhirnya tidak mandiri. Ya memang akhirnya ya kami silaturahminya kami bisa manggil wali muridnya atau kami kadang silaturahmi gitu. Jadi kita itu di TK itu ada namanya kegiatan parenting. Parenting ini adalah pendidikan untuk orang tua. Jadi kita itu tidak hanya mengajari anak Mas, istilahnya. Tapi juga kita itu kalau bilang mengajari orang tua ada pas ya. Tapi kita share dengan orang tua pola asuh yang benar itu terhadap anak seperti apa. Nah, itu biasanya kami mengadakan rapat khusus parenting. Jadi kami berikan materi. Anak ini kalau seperti ini bagaimana Ibu? Kalau solusinya putranya sampean seperti apa? Jadi tapi berdasarkan keilmuan juga. Tapi memberikan bimbingan seperti itu ke wali murid seperti itu. Biar kalau di desa kan Mas anak itu ya terserah saya mau bagaimana. Tapi kan kebanyakan wali murid itu kan tidak punya basic pendidikan atau pendidikan yang anggap pendidikan untuk karakter anak yang psikologis lah. Tapi kalau ini biasanya kan yang penting sekolah seperti itu. Tapi pola asuh yang benar itu mereka kadang tidak tahu. Yaitu yang kami berusaha ajarkan di program parenting. Biar komunikasinya guru dengan wali murid itu enak. Kalau gurunya kegiatannya begini, orang tuanya bagaimana? Gitu. Jadi dua arah. Seperti itu. Kalau di TK kira-kira berlaku nggak Bu ada hukuman bagi anak yang nakal atau seperti apa bermasalah gitu? Kalau fisik tidak ada Mas, tidak boleh. Biasanya kami itu tidak pernah menerapkan kalau kelas atas mungkin dijemur gitu ya. Iya, dijemur. Mungkin disetrap di depan kelas. Nah gitu. ada, kalau anak-anak itu disiplinkan kalau semuanya waktunya berdoa dia tidak berdoa maka istirahatnya belakangan berdoa sendiri dulu. Gitu. Itu cuma seperti itu. Ayo berdoa sendiri aja. Gitu. Semuanya istirahat dia tidak, karena besoknya nanti aku disuruh bu guru doa sendiri gitu. Mending bareng-bareng. Iya, tapi kami itu memotivasi anak jangan sampai dihukum dulu baru anak-anak mau sadar. Jadi anak-anak yang di sekolah itu bagus, misalnya waktu berdoa ya, anak-anak ini bagus, kami kasih bintang. Besoknya kan teman-temannya aku besok pengen dapat bintang, doanya ikut-ikutan bagus semua kan seperti itu. Jadi memang dikasih motivasi, walaupun cuma bintangnya cuma dari kertas tuh ditelkan di sini. Seneng Bu ya. Iya seneng. Seneng banget. Iya, apalagi dikasih papan gitu Bang, biasanya Bang, namanya ini berprestasi bintang-bintang, bintangku banyak gitu. Pasti seneng. Itu kalau di penilaian juga anak-anak kan mintanya
kasih bintang Bu Guru, bintang 1, 2, 3, 4. Kalau semakin banyak bintangnya semakin bagus. senang anak. Bintang 1, Bu Guru kenapa 1? Adik bisa kalau bagus lagi ditambahin bintangnya sama Bu Guru gitu. Itu bintang itu memotivasi. Tapi anak-anak yang sudah berani bilang kayak gitu ke guru udah luar biasa ya Bu ya. Iya, memang Kan punya keberanian sudah. iya, memang nomor 1 memang kemandirian Mas. Karakter kemandirian itu memang penting. Kalau sudah kemandirian ini sudah dari lingkungan keluarga memang sudah mandiri di rumah, itu malah enak ke kami di sekolah. Jadi kegiatan anak-anak itu hidup. Anak-anak itu tidak pasif bertanya semua. Alhamdulillah untuk sekarang ini aktif semua. Alhamdulillah. Kalau aktif ya memang begitu, akhirnya jadi rame. Oh iya, kemarin kan hari guru nih. Hari guru. Kira-kira TK apa Bu? Miftahul Ulum. Iya, Miftahul Ulum ini melakukan kegiatan kamu? Kalau kemarin itu Mas, kalau dari pihak sekolah tidak ada kegiatannya, tapi dari ibu-ibu dewan sekolah ini mungkin inisiatifnya beliau ya. Pengen punya acara. Terus gitu. iya, Pengen terus ngerayain. ternyata saya pagi-pagi saya nyiapkan anak-anak, maniskan anak, gurunya senang. Terus saya ke ini, kok banyak karangan bunga, katanya bunga dari apa namanya? Wali murid. Ada bunga dari Instansi buket itu, juga. buket dari snack, terus dari Oh kerudung, iya kayak gitu. terus Oke. kado-kado ini buat apa Bu, minta waktunya katanya dari pengurus dewan sekolah ini, dari Bu Bunda Bara. Apa Bu kan hari guru. Oh iya saya lupa. Bukan lupa mau ya Mas, kalau pakai bajunya memang pakai baju hari guru. Ternyata Bu minta waktunya untuk ini, untuk ngasihkan hadiah ke guru-guru. Oh boleh, nanti saya musyawarahkan ke guru. Alhamdulillah kemarin ya gurunya dapat hadiah, banyak lah hadiahnya. Oke. Dapat buket bunga. Kemarin jam berapa? Ini kan kemarin Dre bilangnya diundang, katanya langsung bisa Dre kemarin datang Iya ke sini. makanya kemarin aslinya kan kemarin Mas rencananya kan kemarin. Ternyata wali murid itu minta ini, minta waktu, udah bisa dah Mas, udah jadi. Iya. Masih ada ini acara di sekolah saya gitu. Makan-makan juga Bu biasanya. Dikasih kue langsung, Dikasih kue, dikasih ya. tar gitu, dikasih ketar sama bukan tar, ini kue donat itu 1 dus gitu, terus buket dari kue-kue dari snack, terus kerudung kerudung dibuat buket gitu. Lucu kemarin. Misalnya tadi pagi Liv ada Apa tuh? JJS di Maesan. Itu kelihatan anak SD, TK juga turun. Mungkin saya nggak tahu juga ya itu Iya. JJS memperingati Dalam hari rangka guru atau gimana, pasti. saya juga nggak tahu. Pasti Itu di itu. Maesan. Di Maesan tadi pagi. Kalau Di daerah di Sumbersari. dinas kemarin itu ada acara di dinas pendidikan. Di sini Iya, deket sini kan. Iya, dinas pendidikan. Itu mungkin acaranya untuk ada juga kecamatan lain kok Mas yang pakai ini paduan suarakur, peringatan kayak gitu. Oke. Macam-macam. Tadi adanya kelompok seperti bunda-bunda atau wali murid anak TK ini, itu berlaku juga di TK-TK lain atau Hanya apa TK nih? di Gerujukan itu Bu, di Miftahul Ulum aja. Kalau sepengetahuan kami itu semua lembaga punya Mas. Diharuskan punya atau gimana? Enggak ada. Kalau mau lembaganya maju, memang harus ada kerjasama dengan orang tua. Karena kita itu usianya anak-anak, tidak bisa kalau kita kasih tugas hanya ke anaknya. Jadi seluruh kegiatan dari kurikulum pun, kita membuat kurikulum itu melibatkan orang tua. Karena nanti ada puncak tema, kadang-kadang seperti itu kemarin kalau kurikulum K13 kan puncak tema semuanya, kita temanya rekreasi. Temanya rekreasi. Apa iya kalau rekreasi tidak melibatkan orang tua? Nah, kalau kita tidak membuat organisasi sekolah yang melibatkan orang tua, maka programnya sekolah itu pasti akan tersendat Mas. Karena pembiayaan akhirnya kan dari orang tua. Seperti itu. Iya. Jadi kalau orang tua dilibatkan dan tahu program kerjanya kita seperti apa dan kegiatannya seperti apa, insya Allah biaya itu kan tidak akan berat akhirnya, karena orang tua tahu tujuannya kemana kita gitu, seperti itu. Oke. Jadi buat komite sekolah Bunda itu. PAUD. Nah, Bunda PAUD. Misal ada kegiatan apa dijemput bareng kayak gitu kan ya Bu. Dre, Ya? ini juga tiap tahun ya. Nah itu yang mau Alif tanyakan. Ada acara seperti Maulid Akbar ya, atau imtihan kita mengenalnya. Itu memang petunjuk dari dinas atau dari sekolah masing-masing? Di ini
kalau di saya ya Mas, kan kita kepala sekolah membuat program kerja kepala sekolah. Di situ ada kegiatan hari-hari besar, ada kegiatan Maulid Nabi, ada kegiatan Hari Santri kemarin ya. Nah, ada kegiatan Hardiknas. Nah, semua kegiatan itu kita semaksimal mungkin kita ikuti dan terprogram. Nah, termasuk juga yang disampaikan Mas Alif itu yang imtihanan ya. Kalau di pesantren tuh Mas ada imtihanan. Imtihanan itu sama dengan ulang tahunnya pendidikan pesantren. Nah, itu kalau di saya memang ada tiap tahun dan itu terprogram setiap terprogram tahun. sudah ya. Ya, sama dengan HUT RI kan ada programnya kan gitu. Seperti itu. Bulan apa kemarin Bu yang kayak gitu? Kalau kemarin itu bulan 3 ya Mas ya. Iya. Bulan Maret berarti ya. Iya, bulan Maret. Pokoknya biasanya itu sebelum puasaan. Sebelum puasaan ya. Puasaan itu. Iya, puasaan hampir ini udah Bang. Iya, hampir ya. Mau puasa lagi nggak Hari kerasa. raya lagi. Hari raya Nanti lagi. ditanya, Mas Alif kapan nikah? Kok sendirian? Oke, jadi seperti imtihan tadi lebih ke ini ya, memberikan apresiasi kepada anak yang berprestasi. Iya. Kalau di sekolah, kalau imtihanan itu Mas ada kegiatan seperti evaluasi kegiatan pembelajaran sebenarnya. Tapi penerapannya adalah di seni atau kegiatan. Kan di imtihanan itu kan ada pentas seninya. Nah, itu kegiatan budaya yang kita laksanakan dari kemarin itu semuanya ada tari, ada nyanyi, ada kegiatan agama itu kan ada nanti kita lombakan di pas imtihanan Ditampilkan di momennya itu. Lombanya bisa lomba puisi, bisa baca doa. Jadi yang diajarkan kemarin itu implementasinya memang bisa digunakan tiap hari, tapi show off-nya anggaplah itu di hasilnya waktu mungkin ya. itu seperti itu. Hasilnya tiap hari latihan gitu ya Bang ya. Iya. Ini loh Bu, hasilnya anaknya sampean kita pentaskan, kita buatkan panggung. Iya, dari orang tua biasanya seneng, Dre. Seneng lah. Bahkan sampai ada yang videoin. Anak udah berani naik di panggung itu udah seneng Bu orang tua. Tiap tahun mesti kita ada Mas kayak gitu. Iya. Rame biasanya. Jadi tahu sendiri ini. Iya. Sekarang kan punya ponaan ya Bang ya? Siapa? Oh iya. Adiknya sampean punya anak kan? Iya. TK sudah. Apa SD? Apa kelas 1 ya? Adel ya? Adel. Iya sama muridnya saya juga. Sudah lulus. Sudah lulus kelas 1 sekarang. Tahun kemarin. Nanti anaknya Mas Alif titip ke Nah ini Dre, itu juga Dre yang harus ditanyakan, sampai kapan nih artinya dari Mbak Lis bertahan menjadi seorang kepala sekolah atau guru? Selama dibutuhkan Mas, kan gitu. Selama dibutuhkan, dan bukan masalah bertahan atau tidak. Kita dibutuhkan berarti kita diberi ruang untuk memanfaatkan ilmu, kan amal jariyah. Kalau masalah ilmu kan amal jariyah gitu kan di akhirat kan. Kalau selama kita dibutuhkan dan bermanfaat buat orang banyak, ya mari kan seperti itu. Salah tadi satu itu pengabdian tadi itu. Pengabdian. Ya Mas Alif ya. Berarti bisa dibilang Mbak Lis ini dipegang kepercayaannya ya. Alhamdulillah ya. Dipercaya. Jadi dikasih amanah. Dikerjakan dengan baik ya Bu. Guru ini sebenarnya paling banyak loh rezekinya Alif ya. Rezekinya. Bayangin namanya orang dibuat pinter, mendidik karakternya susah loh, mendidik karakter anak itu susah. Iya benar. Setuju. Makanya guru itu kebanyakan kayak guru TK, SD mungkin termasuk banyak yang sabar. Iya, karena memang di TK itu karakter itu tidak bisa dibentuk dengan satu hari. Nah, jadi itu bentuk dengan pembiasaan. Pertanyaan saya, bisa enggak kalau hari ini anak-anak diajarin surat Al-Fatihah langsung hafal? Nggak mungkin. Itu mengulangnya kita sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru hafal. Itu satu surat kadang gitu. Kalau tidak dibiasakan gitu, makanya diprogram gitu. Kita tuh berapa 3 bulan kita mau ngajarin anak-anak itu berapa surat seperti itu. Itu pun kalau kita berhenti Mas, kadang lupa lagi memang. Sama dengan ngajarin ABC, terus tidak masuk 1 minggu, lupa lagi dari A lagi. Gitu. Makanya kalau
kita tidak kerjasama dengan orang tua, terus anaknya biasanya pas efeknya kan anak-anak sering nggak masuk. Kalau kita tidak melibatkan orang tua dan orang tuanya tidak punya kesadaran, akhirnya anak-anak tidak masuk. Akhirnya yang kita ajarkan itu dari Nggak masuk awal lagi, juga. ya. Dari nol lagi. Dari nol lagi. Itu Ya. kebiasaan kayak sholat juga, praktik sholat. Nggak mungkin mas mau satu kali takbiratul ihram, Allahu Akbar, besok sudah ditanyain mana mas takbiratul ihram, sudah dengar. Udah lupa. Jadi udah dibiasakan tiap hari ya. Iya. Sama kayak mau belajar kan biasanya doa dulu. Ya. Biasanya kebanyakan banyak yang nggak hafal, tapi karena sering diucapkan bareng-bareng jadi Tiap hafal hari, gitu ya mungkin. tiap hari. Kalau pertama itu masuk kan kegiatannya doa, membaca surat-surat pendek. Yang itu kenapa kami seperti itu? Yang pertama kita mau menanamkan karakter ketuhanan kan seperti itu. Terus itu kemandirian. Terus juga gotong royong, ada anak baru kreatif, imajinatif, itu yang diajarkan. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, Mbak Lis. Nah, ini sebagai atau profesinya dari sebagai guru atau kepala sekolah TK, kesibukan lain. Nah, itu apa? Mungkin ada sampingan. Nah, ini Ada kan usaha mungkin. di zaman serba modern banyak juga orang-orang yang memanfaatkan atau kecanggihan teknologi ya, Dri, ya, Atau seperti mungkin media di belakang sosial. rumah ada bandara buat jet pribadi gitu ya. Kalau karena kami biasanya di organisasi saat ini ya, kami itu di desa, organisasinya megang ketua BPD. Apa BPD? Kalau di kabupaten itu dewan seperti itu, dewan kabupaten. Kalau di pemerintahan itu Mas, kalau di kabupaten kan ada bupati. Nah, DPRD-nya. Kalau di desa itu namanya BPD. BPD. Dengan Pak Kades gitu. Pemerintahannya Pak Kades, BPD-nya sama dengan dewannya. Kemudian kebetulan posisinya kami sebagai ketua BPD. Jadi kami bekerjasama dengan SK-nya SK Bupati. Jadi seluruh kegiatannya di desa itu ya seperti dewan itu sudah. Oke, berarti digaji juga tiap bulan yang BPD ini. Iya, Ada juga ya, Bu? ada digaji memang. Jadi fokus ke itu dulu, dua posisi ini, karena memang kalau BPD kan memang posisi politik juga Mas gitu. Jadi, Nah, kebijakan kayak kemarin untuk ini ada istilahnya musdes. ya. Musdes itu biasanya dibahas tentang kegiatan yang mau direncanakan desa apa saja, terus pembangunan apa saja, dan yang mimpin itu biasanya kami gitu. Di rapat terbuka dengan warga gitu seperti itu. Oke. Cara membagi waktunya? Kalau di sekolah kan memang ada jamnya dari jam 7 sampai jam inilah jam 1 jam 2 lah gitu seperti itu. Kalau BPD itu kan fleksibel Mas. Fleksibel. Oh iya. Seringnya kemarin itu kan rapatnya malam. Malam Iya. di balai desa. Iya, ngundang di. Tapi ada saatnya memang waktu pagi juga, tapi tidak full lah. Iya kan kegiatannya kan jadi guru kan nggak bisa Iya, kan. Mau jadi bisa kepala full. sekolah apalagi nggak Jadi bisa ditinggal. kalau memang itu jadi memang waktunya kayak memang agak siang, biasanya jam 9-10 baru. Dan makanya kalau di BPD itu memang banyakan kegiatannya malam memang. Malam ya. Ya, Lebih ke malam. kecuali berhubungan dengan dinas baru, tapi itu jarang. Ini 1 tahun saya 6 bulan menjabat, ini baru 1 kali siangnya. Kan tidak mengganggu sama sekali. Nah iya itu jangan sampai mengganggu Iya. tugas pokoknya menjadi seorang kepala sekolah. Iya. Nah, ditinggal nanti berantakan TK-nya. Mbak Lis lagi yang kena dipanggil. Yang dipanggil pasti kepalanya dulu. Nah. Nggak mungkin tangan kaki yang dipanggil dulu, pasti kepalanya dulu. Ya, Kepala alhamdulillah sekolah. kan ada ini SOP SOP ya. sekolah SOP. Oke. Jadi tidak ada atau ada saya tetap berjalan semuanya. Tapi tetap saya kan tetap di sekolah lah gitu. Oh iya, Saya kemana-mana. ini kan swasta, termasuk swasta ya. Iya. Kira-kira kalau ada guru yang 1A atau 1B nggak masuk, itu dipotong nggak gajinya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Yang penting komunikasi Iya. tadi. Alasan juga yang ini ya. Ya, nggak ada lah Mas kayak Kan gitu. kebanyakan swasta kalau udah masuk dipotong ya Bang ya. Ini dipotong gitu. Curhat ini cerita. Iya iya. Ya mau nggak mau, ya swasta mau gitu ya. Bang. Oke. Suka dukanya jadi kepala sekolah ini apa sih? Ya.
Kalau ya kalau ditanya suka dukanya ya Mas, banyak lah gitu. Sukanya ya melihat anak-anak itu tumbuh menyenangkan, terus tambah kelihatan hasilnya kalau sudah besar dan mereka berprestasi seperti Mas Alif. Aduh, prestasinya minim. Ini jadi penyiar ini nggak sembarangan loh Bu. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi kebanggaan tersendiri. Gak usah nyapa sudah. Oh kelihatan anak ini jadi polisi, Bu Guru. Anak ini jadi penyiar. Oh alhamdulillah anak ini jadi anu. Tidak usah nyapa pun, cuma kalau dengar seperti itu alhamdulillah. Itu seperti itu. Nah, luar biasa. Kalau dukanya ya. Nah, ini dukanya banyak katanya Tri. Dukanya ya inilah kalau ya apa namanya, pendidikan anak kan sebenarnya kalau kita pikirkan ke depannya kan tantangannya juga banyak Mas. Kami kan kadang beratnya apa anak-anak itu ke depannya akan sukses semua. Itu kadang-kadang sempat ya kadang jadi kepikiran seperti itu. Tapi dukanya kalau sudah ada di hati yang sukses itu terobati Mas. Terobati lagi. Kalau masalah di sekolah yang dukanya apa di sekolah ya biasalah kalau itu udah menjadi hal biasa ya. Ini biasa. Mungkin yang terakhir harapan dari Mbak Lis, waktunya memang sudah mepet ya, hampir 1 jam kita ngobrol dengan Mbak Lis sebagai kepala sekolah. Apa pencapaian yang ingin didapatkan di tahun depan atau tahun ini masih belum tercapai? Berharapnya ya tambah majulah sekolah itu Mas. Amin. Lebih baik. Amin. Terus tambah memberikan efek manfaat buat lingkungan lah. Setidaknya posisi kami sebagai guru itu benar-benar jadi bisa membantu lah. Karena faktor pertama penentu bagusnya lingkungan ataupun apa namanya ini pendidikan kan Mas. Kalau pendidikannya di lingkungannya sudah tidak bagus, saya kok khawatir gitu lingkungannya apa mungkin bisa bagus seperti itu. Harapannya juga untuk guru-guru kami apa namanya ya yang kemarin sukuan bisa ikut nantilah seperti kami diangkat seperti itu. Untuk ya masyarakat semua ya sebenarnya saya ingin banyak mengucapkan terima kasih karena kami tetap dipercayai oleh yayasan, oleh wali murid, oleh lingkungan. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kepercayaannya terhadap kami sampai saat ini. Dan untuk selanjutnya ya berharapnya tahun depan semua dilancarkan. Amin. Saja. Amin. Termasuk Mas Alif. Terima kasih Mbak Lis juga. Tambah sukses. Iya. Amin. Oke, ini terima kasih banyak ya buat pendengar, pemirsa di fanpage Facebook kami Info 1069 juga channel YouTube Radio Pratiwi. Betul. Berakhir pula untuk podcast kita di hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya Alif Fatoni dan saya Andriawan. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.